Bisa malam ini malam Lailatul Qadar, bisa nanti malam 25, bisa jadi jatuhnya malam 27. Jangan sia-siakan. Wallahi manfaatnya sangat luar biasa. Barang siapa yang bersedekah malam hari dan jatuhnya malam itu malam Lailatul Qadar, akan tertulis di dalam buku amalannya seperti orang bersedekah 83 tahun. Padahal belum tentu usia kita 83 tahun. Apalagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW terkenal sebagai orang dermawan, dan di bulan suci Ramadan terlihat lebih besar kedermawanannya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu menjaminkan panjang usia sedekah dan zakat. Sehat wal afiat, menolak bala, menyembuhkan penyakit, menjaminkan husnul khatimah, menaikkan darajat, menjaminkan keselamatan dari siksa kubur, bahkan menghadapi mungkar nakir. Allah rubahkan kuburannya yang sempit dan gelap menjadi kun fayakun raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ini semua berkah sedekah dan zakat. Wallahi Bapak Ibu, kita memiliki nikmat yang sangat besar di Indonesia. 714 suku dan budaya, tapi masih kita bisa bersatu di bawah bendera merah putih. Dan sering berkali-kali saya menyampaikan, jangan terlalu mudah diadu domba di antara kita gara-gara perbedaan. Sayang sekali masyarakat kita belum bisa menerima perbedaan. Bukan hanya dalam hal politik, dalam hal sosial, bahkan dalam hal agama kita belum bisa menerima perbedaan. Berhak Anda menyampaikan pendapatmu, tapi Anda tidak berhak menyiasatkan pendapat orang lain. Silakan menyampaikan pendapatmu. Apa yang Anda merasa itu benar, silakan sampaikan, tapi tidak berhak menjelekkan, mencaci, memaki, menghina orang lain. Dan kita yang memiliki Islam yang rahmatan lil alamin sangat mengajarkan untuk bagaimana kita bisa menjaga dan menutupi, bahkan berbaik sangka terhadap orang lain. Kalau kita lihat kesalahan nyata, tidak boleh kita berbicara selain berbaik sangka. Doakan, tutupi aibnya, dan nasihati secara langsung, bukan membuka aib orang di depan banyak. Nabi Ibrahim ketika pertama berhijrah ke tanah suci Makkah, Makkah padang pasir, belum ada bangunan, belum ada tanam-tanaman, bahkan belum ada air, tidak ada sama sekali tanda kehidupan. Meninggalkan istrinya Siti Hajar, meninggal anaknya Ismail, tinggalkan mereka di sana. Apa kira-kira doa Nabi Ibrahim pertama yang dia panjatkan kepada Allah? Bukan ya Allah lindungilah keluargaku yang mereka sedang sendirian, ya Allah makmurkan negeri ini, tidak. Cuma Nabi Ibrahim pertama permintaannya dan permohonannya dalam doanya kepada Allah, ya Allah jadikan negeri ini aman. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Baru datangnya rezeki, minta rezeki. Karena adanya nikmat aman lancar rezeki, adanya nikmat aman lantar kita mencari nafkah dan rezeki untuk keluarga, adanya nikmat aman nyaman anak kita pulang pergi ke sekolahannya, adanya nikmat aman kita bisa beraktivitas sehari-hari. Kira-kira pertanyaan saya kepada jamaah, pernah enggak tidur malam hari tapi ada serasa gelisah dan kekhawatiran kita bisa dipermacam-macam di malam hari? Kita tinggalkan keluarga, tinggalkan rumahnya, aman, tidak pernah merasa takut. Saya pernah bertemu seorang ibu Palestina. Saya bertanya sama ibu, Bu, gimana keadaan keluarga dan saudara di Palestina? Beliau menangis meneteskan air mata. Maukah tahu keadaan kami? Dengarlah cerita. Setiap pagi saya bangun, membangunkan anakku untuk salat subuh dan menyediakan sarapan. Dan ketika mereka sudah sarapan, saya memeluk mereka dan bersalaman dan mencium mereka, sambil saya merasa dan menangis karena saya khawatir mereka bisa terjadi sasaran orang Yahudi dan tidak pulang siang hari. Saya melepaskan seperti rasa perpisahan. Mereka pergi ke sekolahannya,
Ketika tiba jam siang, saya keluar dari rumah, tidak menunggu di dalam rumah, saya tunggu di luar, melihat anak-anak yang sedang lari dari luar, dari jauh. Mudah-mudahan anakku ada di antara mereka yang pulang ke rumahnya. Begitu anakku sampai ke rumah, saya memeluk dan sujud syukur. Itulah perasaanku selama 40 tahun. Kira-kira pernah kita rasakan seperti ini? Belum. Dan sayang sekali, kita tidak akan bisa merasakan nikmat aman kecuali kalau dicabut oleh Allah. Dan kalau sudah dicabut oleh Allah, mohon maaf, tidak bisa kembali lagi nikmat aman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman sebuah anugerah. Dan mohon maaf, aman itu bukan tugas aparat keamanan, tetapi tugas kita bersama. Karena itu milik kita bersama dan kita rasakan bersama. Saya tidak mau yang terjadi di Indonesia sama apa yang terjadi di Timur Tengah. Walaupun saya dari jalur ibu saya, berasal usul ibu saya dari Indonesia, bahkan kakek ibu saya seorang yang dibunuh penjajah Belanda. Sampai ketika saya bertemu Pak Jokowi, saya sampaikan, Pak, saya sebenarnya cucunya pahlawan tapi belum terdaftar. Ketika melihat keadaan di Timur Tengah, karena saya lahir di sana, saya tahu persis. Jangan ditipu Bapak Ibu apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Yaman, apa yang terjadi di beberapa negara itu gara-gara perbedaan aliran Syiah sama Sunnah. Bohong. Sebelum kejadian ini, ratusan tahun bersama-sama mereka, tidak pernah ada keributan. Tapi langkah awal terjadi persoalan di Timur Tengah itu gara-gara perbedaan politik, kepentingan politik. Akhirnya rakyat yang menjadi kambing hitam. Irak dari tahun 90 sampai sekarang belum bisa aman. Suriah, Yaman, Libya, Tunisia, belakangan sekarang Sudan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Saya harap, mohon, jangan yang terjadi di Timur Tengah terulang lagi di Indonesia. Jangan mau diadu domba di antara kita. Yang sudah berlalu kita mengambil pelajaran. Tidak semua dengan kesukaan dan keinginan kita harus sabar. Yang sudah sesuai keinginannya berarti kita syukur. Dan kita terima, ini ujian bagi kita. Dan kita harus tahu kita di dunia bukan di surga. Jangan kita semua serba enak, serba mau apa yang kita mau harus terwujud, tidak bisa. Kalau ada yang merasa ada kezaliman dan rajalela kezalimannya, tidak bisa dilawan zalimannya itu dengan kekerasan. Harus kita bisa dengan doa, tawakal, memohon bertolongan kepada Allah. Ada orang berkeinginan ingin merubah Indonesia, merubah sistem pemerintahan, merubah ini korupsi, merubah berbagai macam. Dia ingin merubah negara yang begitu besar dengan tekanan dari dalam dan dari luar. Tapi dia gagal merubah diri sendiri. Sendiri aja dia tak mampu merubahkan dirinya sendiri. Kok dia fikirkan bisa merubah satu negara? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, nasib negeri kita, nasib politik kita, nasib ekonomi kita tidak akan berubah menjadi lebih baik kalau tidak dimulai merubah diri sendiri. Dan kita alhamdulillah memiliki banyak contoh mewujudkan perubahan. Bagaimana kalau terwujud perubahan, setiap berusaha dan orang kaya betul-betul mengutamakan dan tidak pernah merasa beban dan tulus dan ikhlas mengeluarkan zakat dan sedekah. Itu namanya merubah diri sendiri. Allah memberikan titipan. Kekayaan itu sebenarnya bukan milik kita, tapi titipan. Allah ingin melihat apa yang kita benar gunakan atau salah gunakan. Jujur saja saya kagumi Bapak Haji Halim. Saya tidak pernah berkeinginan jadi orang kaya kecuali pas saya kenal Haji Halim. Saya ingin jadi orang kaya.
untuk memberi. Sudah hampir berapa tahun? Hampir 5 atau 6 tahun ya Pak, saya sudah kemari. Setiap tahun beliau undang untuk hadiri bersama-sama kita salat. Dan subhanallah, semakin tahun berjalan, semakin bertemu beliau dan terlihat masih sehat, bertambah sehat, bertambah semangat, bertambah mudah lagi. Saya yakin kalau diizinkan nikah lagi masih bisa. Tapi subhanallah luar biasa. Itu rahasianya apa? Semua kita salat, beliau salat, kita juga semua salat. Masalah ibadah, kita sama-sama juga ibadah. Tapi saya tidak pernah melihat sebagaimana sosok beliau yang begitu luar biasa, ada kepedulian, perhatian, dan tidak pernah membedakan ulama, habaib, kiai, ustad, ini siapa, ini siapa. Tidak pernah dia tanya siapa latar belakang orang itu. Ulama udah dapat diperhatikan, dapat dihormati, dapat dilayani, dapat disayangi. Itu luar biasa. Dan saya ingin semua orang-orang yang memiliki kemampuan meniru Bapak Haji Halim. Apalagi di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW terkenal sebagai orang dermawan, dan di bulan suci Ramadan terlihat lebih besar kedermawanannya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu menjaminkan panjang usia, sedekah dan zakat, sehat wal afiat, menolak bala, menyembuhkan penyakit, menjaminkan husnul khatimah, menaikkan darajat, menjaminkan keselamatan dari siksa kubur, bahkan menghadapi mungkar nakir. Allah rubahkan kuburannya yang sempit dan gelap menjadi kun fayakun raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ini semua berkah sedekah dan zakat. Sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia memberi sedekah, dia suka mewangikan sedekahnya, bawa harum, parfum atau apa, diwangikan sedekahnya sampai wangi banget, baru dia sedekahin. Ditanya, wahai Aisyah, kenapa ya Aisyah begitu luar biasa perhatiannya sampai uang sedekah diwangikan dengan wangian harum? Kata beliau, karena saya meyakini harta sedekahku sebelum jatuhnya di tangan orang miskin yang membutuhkan, dia jatuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingin harta sedekahku harum dan wangi. Dan banyak cerita bagaimana kelebihan sedekah, dan Allah menjanjikan melipatkan ganda orang-orang yang bersedekah. Bahkan tidak pernah ada tugas malaikat yang turun ke bumi selain khusus mendoakan orang yang bersedekah, khususnya di subuh hari. Rasulullah SAW bersabda, ketika tiba waktu subuh, waktu fajar, Allah turunkan malaikat. Tugasnya apa malaikat ini? Cuma satu, mendoakan orang yang berinfak dan bersedekah di subuh hari. Saya mengambil pelajaran salah satu sedekah yang terbaik di waktu subuh. Semua waktu boleh, semua jam boleh, di setiap saat boleh, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang terbaik di waktu sedekah subuh. Habis salat subuh, sebelum beraktivitas, isi kotak amal, isi amplopnya, atau sediakan berapa, sampai beberapa bulan atau beberapa hari atau beberapa minggu. Ketika terkumpul kumpulan sedekah itu, baru diserahkan kepada lembaga, yayasan, atau kepada ulama, atau kepada siapa yang kita percaya. Subhanallah, ya, luar biasa manfaat sedekah subuh itu. Apalagi sedekah subuh disertai doa. Ketika kita bersedekah, ya Allah, mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan penyakitku. Wallahi dahsyat terkabul doanya. Boleh titip doa untuk orang tua, ya Allah, dengan berkah sedekah ini mohon titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tua. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini anugerahkan kepadaku keturunan penghafal Al-Quran. Pengalaman saya bersama orang tua saya alhamdulillah dua-duanya masih ada. Mereka bukan ulama, bukan kiai. Ibu saya tidak pernah belajar sekolah, sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Coba bayangkan, orang Arab tidak bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Ayah saya hanya belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Habis itu dia bekerja berdagang.
membantu ayahnya. Tapi alhamdulillah mereka memiliki keturunan 12 timnas. Dari 12 ada 10 menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Dari mana? Berkah sedekah orang tua. Setiap mereka bersedekah tidak pernah lupa mendoakan kami. Makanya Allah anugerahkan. Sekarang alhamdulillah ayah ibu saya dua-duanya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Wallahi sedekah itu dahsyat. Saya tidak heran Haji Halim seperti ini. Tidak heran. Tambah sehat, tambah muda, tambah semangat, tambah segar, luar biasa. Usianya tidak cukup luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal salih, diterima di sisi Allah, menjadi sedekah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Saya mendorong Bapak Haji Halim, ayah kami, dan semua para pejabat yang hadir, tolong sisahkan hartamu untuk disedekahi. Jangan tinggalkan amalan kebaikan itu, apalagi di bulan suci Ramadan, apalagi sudah di malam-malam terakhir ini. Bisa malam ini malam Lailatul Qadar, bisa nanti malam 25, bisa jadi jatuhnya malam 27. Jangan sia-siakan. Wallahi manfaatnya sangat luar biasa. Barang siapa yang bersedekah malam hari dan jatuhnya malam itu malam Lailatul Qadar, akan tertulis di dalam buku amalannya seperti orang bersedekah 83 tahun. Padahal belum tentu usia kita 83 tahun. Hanya dengan sekali kita sedekah malam hari, jatuhnya pas bersama Lailatul Qadar, makanya Allah menilai sedekah kita sama dengan orang yang bersedekah sepanjang 83 tahun. Dan hanya sesaat, sebentar aja. Kalau orang belum memiliki kemampuan, niatkan di malam Lailatul Qadar. Niatkan, ya Allah, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya ingin bantu orang, ingin sedekah, anak yatim, santunan, matu, aram. Niat, karena niat pun ada harganya, ada nilainya di sisi Allah, tidak ada yang sia-sia. Apalagi kalau niat disertai dengan perbuatan. Pasti Bapak Ibu berkeinginan husnul khatimah. Salah satu doa yang saya sukai selama saya dengar di Indonesia, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Siapa yang tidak mau husnul khatimah? Tapi ingat, husnul khatimah tidak cukup dengan doa. Tapi salah satu amalan yang menjaminkan husnul khatimah, wallahi sedekah. Saya sudah baca dalam salat tarawih suratul munafiqun. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا kata Allah, berinfaklah, bersedekahlah, berzakatlah, karena ketika menghadapi sakratul maut, semua orang Islam yang akan menghadapi sakratul maut, dia berkata, ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja. Kenapa? Buat apa? Tahajud? Tidak. Tarawih? Tidak. Baca Quran? Tidak. Beramal salih? Tidak. Cuma satu keinginan orang yang menghadapi sakaratul maut, tundalah ya Allah kematianku agar saya bisa bersedekah. Kenapa dia meminta bersedekah di saat sakaratul maut, minta ditunda kematiannya? Karena di saat sakaratul maut Allah tunjukkan luar biasa pahala sedekahnya. Makanya dia minta, ya Allah, tolong tundalah kematianku biar saya sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi. Tapi sayang sekali kalau sudah tiba saatnya kematian, tidak bisa ditunda. Makanya manfaatkan sekarang, dan mohon doa restu. Terus berjuangan untuk mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak bapak ibu menjadi penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan pertemuan ini dengan keberkahan ilmu yang sama-sama kita belajari, melaksanakan tarawih bersama, mudah-mudahan menjadi saksi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di tempat ini yang penuh berkah dan rahmat darimu ya Allah. Atas izinmu ya Allah kami memohon, berilah kepada kami kemuliaan bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah ya Arhamar Rahimin.
اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, tuliskan nama-nama kami, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang meraih Lailatul Qadar, yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar, agar kami bersama-sama dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam serta orang tua kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah puasa kami, terimalah salat tarawih kami, terimalah sedekah kami, terimalah segala aktivitas amal ibadah kami selama bulan suci Ramadan. Jadikan sisa Ramadan ini menjadi yang terbaik bagi kami. Kami memberi yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau memang Ramadan ini yang terakhir dalam usia kami, jadikan menghantarkan kami ke husnul khatimah. Rubahkan nasib kami dari siksa neraka Jahannam menjadi ahli surga. Selamatkan diri kami, orang tua kami dan serta keturunan dan keluarga kami dari siksa neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amankan ya Allah negeri kami, amankanlah negeri kami. Jadikan negeri kami Indonesia aman, makmur, sejahtera, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan dan lindungilah negeri kami dari segala bencana, dari segala bala dan segala musibah ya Rabbal Alamin. Satukan saf kami, satukan hati kami, agar bersama-sama membangun negeri kami menjadi lebih baik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.